tokoh agama, tokoh masyarakat, wa nakhussu bidzikri guru kita Al-Habib Zainal Abidin bin Muhsin Al-Hindwan, matta'ana Allah bituli hayatih wa azzana Allah bihudurih. Kita doakan sama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kesehatan yang sehingganya senantiasa membimbing kita untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula segenap para asatidz yang berada di tengah-tengah kita, Al-Ustadz Taha Amar Diban dan segenap para ustadz-ustadz yang lainnya yang berhadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau semua kesehatan yang sempurna, ketakwaan, dan insya Allah Allah mudahkan segala rezekinya dan nantinya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kalau bukan karenanya kita tidak mungkin duduk bersama, tidak mungkin mengais ridha bersama, tidak mungkin bermunajat bersama menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena satu, pada waktu siang hari ini adalah satu kenikmatan tak kalah hati kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperingati hauliyah, peringatan seseorang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di bulan yang mulia ini, di bulan Muharram ini, Allah Subhanahu wa taala menyelipkan di dalamnya kebaikan demi kebaikan yang Allah lipat gandakan agar senantiasa kita umat Nabi Muhammad mendapatkan keutamaan karena kita adalah umat yang terbaik dari Nabi yang terbaik. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah. Terdapat di dalam bulan Muharram ini, haruslah kita mengenal apa saja yang Allah letakkan di dalamnya, kemuliaan demi kemuliaan. Jangan kita hanya hafal saja namanya, jangan kita hanya tahu saja urutan keberapa bulan ini. Namun kita harus tahu juga di dalam bulan ini ada kemuliaan yang luar biasa Allah letakkan. Hingganya salah satu sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, tidaklah aku melihat pada bulan Muharram terkecuali aku dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Hingganya kita mengetahui bahwa sesungguhnya kemuliaan yang kita dapatkan tidak hanya terdapat berpuasa di bulan Ramadan, namun di bulan ini pula menjadikan keutamaan bagi kita untuk berpuasa mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pula di dalam bulan Muharram Allah letakkan sebuah peristiwa, rentetan peristiwa demi peristiwa yang mana menjadi pengingat. Kata Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu adalah diselamatkannya Nabi Allah Musa alaihi salam dari kejaran siapa? Dari kejaran Fir'aun, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pula terjadi di bulan Muharram ini. Sehingganya Allah berkata di dalam Al-Quran, aku jadikan jasad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku jaga, kata Allah, jasad tersebut untuk menjadi ayat bagi mereka kelak yang akan datang, untuk menjadi tanda, menjadi bukti bahwa ada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang-orang
yang senantiasa mendurhakakan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang hendak mencelakai orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya di dalam madrasah Muharram ini kita menambah keilmuan kita, menambah pengetahuan kita agar kita tidak digolongkan oleh Allah sebagai orang yang sama oleh orang-orang terdahulu, orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala karena mereka mencelakai utusan-utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin hadirat yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peristiwa dikejarnya Nabi Allah Musa, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Falamma nara al-jam'an, Allah berkata ketika mereka melihat saling bertatapan. Siapa yang bertatapan? Rombongan Nabi Allah Musa dengan rombongan bala tentara Fir'aun. Ketika mereka saling memandang, ketika saling melihat, rombongan Nabi Allah Musa merasa ketakutan karena yang mereka dapati adalah jalan yang buntu. Bagaimana ia berlari dari kejaran Fir'aun dan ia berakhir di tepian pantai yang tidak ada lagi jalan terkecuali mereka harus berenang ke lautan atau mati ditebas oleh bala tentara Fir'aun. Tentulah kita sebagai seorang manusia pula memiliki Fir'aun di dalam kehidupan kita. Yang dimaksud Fir'aun itu adalah masalah. Yang dimaksud Fir'aun itu adalah musibah, adalah ujian. Tidaklah seorang manusia senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sebagai manusia kita akan senantiasa mendapatkan sebuah ujian tak kala kita menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang diuji dari luar ke dalam. Ada orang pula yang diuji dari dalam keluar. Contohnya ketika kita sudah tidak menyakiti orang lain, menjaga diri kita, menjaga lisan kita, menjaga anggota badan kita, namun terkadang orang lainlah yang menyakiti kita dengan jasadnya, dengan lisannya, dengan matanya, dengan segenap apa yang dia miliki untuk menjadikan hawa nafsunya adalah sebagai penganut dan pengikut. Terkadang kita melihat orang nggak mau nyakitin orang, tapi kadang orang lain yang nyakitin kita. Atau sebaliknya, terkadang hawa nafsu kita adalah yang menjadi panutan kita, sehingganya mudahlah lisan kita membicarakan keburukan orang lain. Mata kita mudah merendahkan orang lain. Telinga kita mendengarkan keburukan orang lain, sehingganya anggota badan kita tertuju untuk menyakiti orang lain. Nauzubillah wal iyad billah. Sehingga bala tentara Fir'aun pada masa itu dengan gagah perkasa melihat kepada umat Nabi Allah Musa yang kala itu mereka sudah terkepung, nggak ada jalan keluar. Kita juga terkadang di dalam hidup mengalami sebuah masalah yang kita pikirkan sangat kuat sampai terfikir di dalam benak kita, rasanya nggak ada sudah jalan keluarnya, rasanya sudah tidak ada solusinya, rasanya sudah mustahil bagi kita menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita. Makanya Allah menceritakan peristiwa tersebut dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Kata mereka telah sampai, kita disusul oleh mereka. Seakan-akan mereka berkata, tamat sudah riwayat kita. Namun tidak mudahnya seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak mudahnya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala lemah dirinya, lemah hatinya, namun sebaliknya menguatkan kembali itikat niat sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa di dalam menjadikan sebagai jalannya adalah dakwah, jalannya adalah memberikan tausiah, pengertian kepada Fir'aun dengan cara sebaik-baiknya cara, sehingganya Allah pula berfirman tak kala menasihat Nabi Allah Musa menasihati Fir'aun, Allah berkatalah engkau dengan baik, seakan-akan semoga Fir'aun itu tadi pula akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi?
Fir'aun enggan mendengarkan nasihat dari Nabi Allah Musa, sehingga yang terjadilah itu tadi. Dan umat Nabi Allah Musa melihat sebuah masalah, melihat bala tentara Fir'aun, berasa ketakutan. Dia berkata, inna lamudrakun, kita akan disusul olehnya, tamatlah riwayat kita. Namun kata Nabi Allah Musa di ayat selanjutnya, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang, kata Nabi Allah Musa, jangan berkata seperti itu. Jangan kita seakan-akan putus asa, kata Nabi Allah Musa. Jangan kita seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Namun berkatalah, kalla inna ma'iya rabbi, telah bersamaku Allah, telah bersamaku Tuhanku. Saya hadir dan Allah akan memberikan petunjuk kepada kita, kata Nabi Allah Musa. Sehingganya tidaklah mudah kita, Pak, Bu, ketika mendapati masalah di dalam kehidupan kita. Maka saya mau bertanya, di mana orang yang hadir pada siang hari ini yang nggak punya masalah? Semua orang ada masalahnya, semua orang ada ujiannya, semua orang ada musibah yang datang menimpa kita. Namun jangan kita sesekali putus asa atas apa yang datang kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun berkatalah, inna ma'iya rabbi, sungguh telah bersama kita Allah Subhanahu wa taala, sayahdi, dan Allah akan memberikan petunjuk dari setiap masalah yang menimpa kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Beliau berkata, dan Allah melanjutkan di ayat yang lainnya, fa'uhayna ila Musa anadrib bi'asakal bahr. Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Musa mengangkat tongkatnya dan memukulkan kepada laut, maka fanfalaqa, maka terpecahlah air laut itu, terpecah menjadi dua seakan-akan gunung, sebesar gunung tingginya air tersebut terbelah. Dan Allah berkata, aku selamatkan rombongan yang pertama melaluinya, dan rombongan yang kedua aku tenggelamkan. Untuk apa? Menjadi ayat dan bukti bagi mereka yang enggan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya hidayah itu adalah sesuatu bukan yang datang dengan sendiri. Sesungguhnya hidayah itu bukanlah sesuatu yang tanpa kita cari ia akan datang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyimpan setiap hidayah, setiap petunjuk daripada setiap seorang makhluk. Allah letakkan dan Allah berikan kepada mereka yang senantiasa mencari dan mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dapati hidayah demi hidayah masuk ke dalam hati mereka yang mau menerima kebaikan dan nasihat dari orang-orang yang baik. Terus kadang kita sebagai manusia enggan untuk mendapati diri kita diberikan nasihat oleh orang lain. Kita mendapati diri kita tidak mau rasanya mendengarkan nasihat orang lain, terkecuali orang yang berada di atas diri kita. Sesungguhnya dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kesombongan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang dimaksud kesombongan mengedepankan pendapatnya sendiri dan enggan mendengar pendapat orang lain. Makanya Pak, Bu, sesekali kita harus meminta pendapat orang lain agar senantiasa Allah berikan hidayah kepada hati kita. Allah berikan petunjuk di dalam hati kita. Allah berikan jalan keluar atas musibah yang menimpa kita, karena sesungguhnya hidayah dan petunjuk datang kepada mereka orang-orang yang mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada anak cucu kita, ajarkan kepada mereka, tak kala mereka mendapati sebuah musibah, mendapati setiap masalah, jangan sesekali seakan-akan jalan keluarnya sudah tidak ada, pasti masih ada jalan keluarnya. Karena di contoh Nabi Allah Musa ini tadilah kita mendapatkan pelajaran bahwa sesungguhnya berpasrahkan diri kepada Allah adalah salah satu pula jalan keluar bagi seorang hamba yang yakin akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pelarian yang terjadi dari Nabi Allah Musa dan umatnya, diceritakan pula salah satu umat Nabi Allah Musa yang bernama Bal'am bin Ba'ur. Beliau adalah seorang ulama, beliau adalah seorang
yang mengetahui akan datangnya nabi-nabi terdahulu dari catatan-catatan kitab samawiyah, dari catatan-catatan kitab yang pernah datang kepada mereka para nabi sebelum Nabi Allah Musa alaihissalam. Sehingganya ketika Nabi Allah Musa berhasil lari dari Fir'aun, tak menoleh mereka kepada ombak yang datang menghantam umat Fir'aun pada masa itu. Bala tentara Fir'aun, mereka lari kepada satu kampung. Namun ketika sampai ke kampung tersebut, orang-orang mulai menghalang. Sehingga Balak bin Ba'ur dipintai oleh orang-orang kampung tersebut. Sebagaimana di dalam riwayat dikatakan, Balak bin Ba'urah ini orang yang mengetahui Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam ini ketika dilibatkan di dalam satu doa, mustahil rasanya doa orang tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau berdoa menyandingkan doa kita dengan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sholawat di dalamnya, dengan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingganya susah rasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala enggan untuk menolak doa-doa kita karena kita menyamakan, menyisipkan nama di dalam doa tersebut nama kekasih yang paling Allah cintai di muka bumi. Sehingganya Ismullahil A'zam dibacakan di dalam doa Balak bin Ba'urah, gak pernah sedikit pun doanya gak dikabulkan oleh Allah. Sehingganya salah satu umat dari tersebut berdoa meminta kepada Balak bin Ba'urah, doakan orang tersebut. Kata Balak bin Ba'urah, sudah gila kalian. Orang yang hendak kalian mintakan doanya kepadaku adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana aku mendoakan seorang nabi sedangkan berada di belakangnya malaikat-malaikat yang menjaga, karena dia adalah utusan dari Allah. Mau orang kampung tadi ngusir. Kenapa? Karena kata orang kampung telah datang kabar kepada kita, kalau Musa dan umatnya datang sampai kepada kampung ini, kita akan tersingkir dan kita akan disisihkan, dibuang dari kampung ini, dan kampung ini akan dikuasai oleh Nabi Allah Musa. Maka doakan saja biar Nabi Allah Musa di perjalanan ke kampung kita ini celaka saja. Gimana? Namun Balak bin Ba'urah, mereka orang-orang kampung tidak lelahnya merayu Balak bin Ba'urah agar mau mendoakan dengan harta, dengan kedudukan, dengan apa yang mereka mau untuk diberikan kepada Balak bin Ba'urah. Ini kata Balak bin Ba'urah, saya nggak mau doain Nabi Allah Musa. Saya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Pak, ini orang kampung masih membujuk Balak bin Ba'urah dengan harta. Ayo kita kasih duit saja, kita kasih dulu apa yang kamu mau saya kasih. Asal doakan Nabi Allah Musa celaka, gak sampai ke kampung kita ini. Kata Balak bin Ba'urah, baiklah kalau kamu mau ngasih harta, kamu mau ngasih jabatan sama saya silahkan, nanti saya doakan. Namun begitulah di dalam satu tafsir yang dikatakan oleh Syekh Wahb al-Zuhaili, tak kalah seorang alim, tak kalah orang-orang yang berpegang teguh di dalam syariat Allah, namun ia kalah dengan nafsunya. Dia tidak mengamalkan amalan yang sesungguhnya, dia akan jatuh di mana nafsunya lah yang akan menguasai. Sehingga Balak bin Ba'urah mau mendoakan agar terjadi kecelakaan kepada Nabi Allah Musa, tak kalah berjalan kepada kampung tersebut. Naiklah Balak bin Ba'urah kepada satu bukit, dia bermunajat kepada Allah. Namun dikatakan di dalam riwayat setiap doa yang jelek didoakan oleh Balak bin Ba'urah kepada Nabi Allah Musa dan umatnya menjadi doa yang baik, dan doa yang buruk ia panjatkan untuk orang-orang yang berada di kampungnya, dibalik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lisannya. Ayo kita berhati-hati, jangan sesekali kita ini menyambati orang dengan doa yang jelek. Kenapa? Karena malaikat juga mendoakan serupa untuk kita. Wa anta mithlu dzalik, dikatakan bahwa sesungguhnya kamu, kata malaikat, juga sama dapat doa yang sama kamu berikan sama orang. Jangan kita mudah-mudahan dia itu begini, ternyata doanya jelek Pak Bu. Malaikat akan mengaminkan doa kita dan mendoakan kembali kepada kita. Maka doa buruk kalau terjadi kepada orang lain pula akan ada masanya doa itu kembali kepada kita dan menimpa kita. Nauzubillah waliyadzubillah. Maka perbanyaklah doa kita kepada orang lain, doa-doa yang baik, doa-doa yang bagus, doa-doa yang manfaat, supaya doa itu pula kembali kepada kita dengan baik. Doa tersebut kembali kepada kita dengan manfaat. Doa itu kembali kepada kita dengan doa-doa yang mustajabah, dan nantinya doa tersebut kalau tidak dikabulkan di dunia menjadi bekal kita, akan kita bawa kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingganya kata Bal'am bin Ba'urah, susah rasanya bagi aku kalau aku bermunajat kepada Allah, karena yang aku doakan adalah Nabi Allah. Bagaimana kalau kiranya kita utus di kemah Nabi Allah Musa seorang wanita yang cantik jelita, kita hiasi dia dengan emas permata dan kita niatkan untuk dia datang ke sana untuk berniaga. Maka Bal'am bin Ba'urah menyiapkan dengan segenap pembesar di kampung tersebut, dan dikirimlah seorang wanita di kampung itu, di kemah Nabi Allah Musa, dan didapati di dalam riwayat tak kala si perempuan mulai berdagang, salah satu umat Nabi Allah Musa yang bernama Zumrah bin Shalum tertarik dengan wanita tersebut. Karena kesempatan kata si wanita, maka digodalah si Zumrah bin Shalum ini dan jatuhlah kepada hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau jatuh perkara tersebut, maka Allah mengadab umat Nabi Allah Musa pada saat itu. Allah menguji umat tersebut karena dosa yang mereka lakukan. Dikatakan di dalam riwayat Allah jatuhkan kepada mereka penyakit taun. Atau di dalam riwayat yang lain Allah sesatkan Nabi Allah Musa di padang pasir yang panjang selama 40 tahun lamanya. Bayangkan dia, kalaulah dosa kita satu kita lakukan dosa di muka bumi ini, lalu Allah kembalikan kepada kita adabnya di bumi ini juga, rasanya ada habis hari-hari kita hanya untuk menembus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di dalam doa-doa kita, tak kala kita baru selesai minum, katakan oleh Imam Ghazali di dalam doa itu tadi, Allah alhamdulillahilladzi, doa minum tahu ada Pak? Tahu ada kan doa minum? Jangan alhamdulillah aja biar ini. Udah minum bismillah, sudah selesai minum alhamdulillah aja. Panjang Pak doanya. Diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan kalau kita hendak minum, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah kita minum, maka kita bacalah di dalam doa itu tadi, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furata wa lam yaj'al lahu milhan ujajan bidunubin. Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan air ini tadi tawar rasanya. Wa lam yaj'al lahu milhan ujajan, dan tidak Allah menjadikan air ini tadi asin seiring tambahnya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kalaulah air yang kita minum tawar tidaknya tergantung dosa-dosa kita atau bertambahnya asin air tersebut karena dosa-dosa kita, bayangkan akan seasin apa air yang hendak kita minum nanti. Kalaulah bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah, Allah tidak menampakkan kepada kita di dunia, Allah tutupi setiap dosa-dosa kita. Semoga hadirin hadirat, ikhwan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga dosa kita senantiasa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya ketika dihaturkan kepada Allah mendapatkan ampunan yang seluas-luasnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali sedikit mengingat tentang Bal'am bin Ba'urah, tak kala ia menjadi seorang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan telah mengetahui tentang kedatangan para nabi-nabi yang terdahulu, namun masih saja enggan untuk meyakini. Jangan sampai hati kita mirip seperti dia. Kenapa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Telah datang, aku tunjukkan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap ayat, setiap tanda kepada setiap hati manusia, maka namun mereka menganggap itu hanyalah cerita, itu hanyalah dongeng belaka datuk-datuk kita. Itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sebagaimana yang kita dapati untuk menambah cinta kita, menambah kenalnya kita kepada mereka para alim, mereka para ulama, mereka para tokoh-tokoh terdahulu, yang dimana diceritakan oleh datuk-datuk kita, orang-orang tua kita tentang keutamaan mereka, tentang kebaikan mereka, tentang akhlak mereka, tentang keilmuan mereka. Namun beberapa golongan tidak meyakini dan bahkan mendustakan hal tersebut. Orang tersebut adalah orang yang celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman tadi di dalam ayat,
idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Ini cuma hanya dongeng-dongeng belaka. Namun Allah berkata di ayat selanjutnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguhnya telah tertutupi hati-hati mereka karena butanya hati mereka terhadap sebuah kebenaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wa liyadzubillah. Ma'asyiral muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga hati kita ini senantiasa lapang menerima sebuah kebaikan, kebenaran yang datang dari Allah, dan nantinya perjumpaan kita pada siang hari ini menjadi bekal bahwa kita adalah umat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada mereka orang yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingganya kita nanti akan dikumpulkan di mahsyar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat berjumpa melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.